Waktu mata kami melihat persoalan yang besar, kadang keraguan-keraguan datang. Waktu mata kami melihat masa depan, kadang iblis membisikkan ketidakpastian. Dan waktu kami mengingat apa yang telah lalu, kadang kami menjadi takut. Namun hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami sepenuhnya di dalam Engkau Tuhan, supaya hari-hari kami terus dipenuhi dengan damai dan ketenangan dan sukacita daripada-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jelang, karena kami tahu masa depan sungguh ada dan harapan kami tidak sia-sia, dan kami percaya akan kekalan menanti kami. Dan apa yang kami lakukan dalam rencana-Mu, kami percaya kami sedang menyimpan sesuatu di surga, sesuatu yang tidak akan layu, yang tidak akan dimakan menyengat dan karat, dan sesuatu yang kekal dan bernilai. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini meneguhkan iman setiap kami, umat-Mu yang hadir di tempat ini, dan dengan kuasa-Mu Engkau jamah, Engkau teguhkan, Engkau kuatkan kami. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua pribadi yang ada di tempat ini, tak satu pun yang tidak Engkau jamah dengan kebenaran firman-Mu. Secara pribadi Engkau berbicara bagi kami Tuhan, karena Engkau yang mengenal apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan, dan apa yang sekarang sedang kami hadapi, apa yang sekarang sedang kami pikirkan. Karena itu berbicaralah untuk menenangkan badai hidup kami, bahkan menuntut kami dalam pergerakan-Mu dengan firman-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi damai, sukacita, dan sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin, amin, haleluya. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudaraku, beberapa hari lalu saya dapat telepon dari teman kita, saudara kita, ya, ada yang saya gembalakan, yang saya ceritakan semestinya menerima pemberkatan nikah hari Minggu depan tanggal 25, dan saya pernah sharing, saya sungguh-sungguh berdoa apakah ke sana, ke Jakarta atau tidak dengan kondisi sekarang. Dan kemarin saudara, ya, dengan naiknya jumlah atau COVID, ya, yang satu hari bisa 4.000, sehingga ya saya waktu itu berpikir mungkin bukan ini masanya, atau saya tidak jadi ke Jakarta. Dan apa yang terjadi saudaraku, ternyata waktu dia telepon, ternyata orang tuanya dua-duanya kena COVID, dan bahkan papanya di ICU sudah hampir 3 minggu. 2 minggu terakhir sudah tidak sadarkan diri, udah tidur, dan mamanya sembuh, tapi papanya sampai sekarang masih di ICU, dan mungkin nggak tahu sudah jadi berangkat atau tidak, mau dibawa ke Singapura, mereka harus charter pesawat dan lain sebagainya. Dan ya memang mau tidak mau mereka menunda lagi pernikahannya, ya. Waktu kemarin harus di bulan Juni ditunda lagi, dan seterusnya. Dan saya pun melihat, ya, meneguhkan memang dia tidak jadi ke sana, ya. Dan kami berdoa, dan saya katakan untuk tetap kuat dan mempercayai rencana Tuhan. Kadang-kadang kita merencanakan yang baik, mengatur segala sesuatu dengan baik, ya, bagi dia untuk pernikahan yang sudah dinanti-nantikan, tapi harus ditunda lagi, ya. Kemarin itu dia sewa hotel yang sangat megah dan mau merayakan sangat luar biasa kalau jadi bulan Juni kemarin, tapi karena COVID itu akhirnya diundur ke bulan 10 yang harusnya minggu depan dengan ala kadarnya saja, walaupun tempatnya masih sama megahnya, tapi dia bilang waktu itu paling 150 orang gitu. Dan tapi itu pun tetap belum bisa, ya, dan harus kapan jadinya nanti, ya, biar waktu Tuhan, ya. Nah saudara, apapun yang terjadi, sekali lagi, bahkan di luar dari apa yang kita rencanakan, jauh dari apa yang kita bayangkan, tapi percayalah, di balik itu semua tetap ada pergerakan Tuhan. Tuhan tetap bergerak untuk melakukan sesuatu yang baik, bahkan untuk menggenapi rencananya, ya. Dalam kehidupan kita masing-masing pun, dengan apa yang terjadi, mari terus percaya ada pergerakan Tuhan. Dan oleh karena itu saudaraku,
Kita lanjutkan pembahasan kita bagaimana kita mengikuti pergerakan Tuhan yang minggu lalu sudah kita mulai bahas ya. Ini 2 poin terakhir bagaimana kita mengikuti pergerakan Tuhan. Minggu depan Pak Nurat yang akan khotbah ya. Nah, kalau minggu lalu saudaraku bagaimana kita mengikuti pergerakan Tuhan? Ini adalah bagaimana belajar dari bangsa Israel ya, belajar dari apa yang dialami oleh bangsa Israel secara general, secara umum ya. Walaupun tidak semua bangsa Israel masuk dalam pergerakan itu, tapi bangsa ini tetap masuk dalam pergerakan, yaitu memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan ya. Walaupun dari generasi yang baru yang dibuat Tuhan kecuali Yosua dan Kaleb, tetapi itu mewakili bangsa Israel yang masuk dalam pergerakan Tuhan. Nah, kalau minggu lalu adalah yang positifnya yang mereka lakukan, dan yang hari ini kita akan belajar yang semestinya mereka lakukan tapi tidak mereka lakukan ya. Sehingga sebagian besar dari bangsa itu yang saya katakan tadi mati di padang gurun, tidak mengikuti pergerakan Tuhan itu sampai akhir, sampai ke tanah perjanjian. Nah, kita review sedikit saudaraku bagaimana mereka masuk dalam pergerakan Tuhan itu adalah bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan yang Tuhan tunjukkan lewat tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Dan kita lihat bagaimana mereka berjalan, berkemah atau berhenti dan melakukan aktivitas lainnya itu berdasarkan tuntunan ini. Kadang 1 bulan, kadang 1 bulan lebih, kadang cuma 2 minggu, kadang bahkan cuma beberapa jam. Petangnya tiang itu berhenti, mungkin tiang awan masih mau menjadi tiang api berhenti, besok pagi-paginya tiang itu sudah bergerak ya. Tuntunan Tuhan sudah berkata, ayo bergerak ya. Dan dari pelajaran ini kita lihat mereka taat semua di situ ya. Mereka taat melakukan ya. Apabila awan itu naik, ya mereka berangkat. Apabila awan itu diam di sana, mereka pun diam atau berkemah di sana. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka tidak hanya berdasarkan kepada perasaan dan emosi mereka, ya. Rasa-rasanya masih mau tinggal, tapi karena awan sudah bergerak, saudaraku, mereka harus bergerak. Ya, rasanya masih kuat untuk berjalan, tapi ketika awan sudah berhenti, mereka harus berhenti dan mereka harus tinggal, ya. Saudaraku, mari masuk dalam pergerakan Tuhan bukan hanya berdasarkan perasaan dan emosi kita, ya. Kalau kita rasa Tuhan lambat banget, ya, lambat kali Tuhan ini menolong, ya, percayalah sekalipun Tuhan lambat bekerja menolong, yang pasti Dia tidak pernah terlambat, ya. Waktu Tuhan tolong mereka melewati Laut Merah, rasanya lambat kali udah mau binasa. Rasanya kalau pakai mata jasmani, di belakang tentara Mesir sudah makin dekat, di depan ada Laut Merah, jembatannya nggak ada, perahunya nggak ada, saudaraku, ya. Dan mereka udah takut sekali, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dan akhirnya Laut Merah terbelah, jalan tol langsung jadi. Ya, kalau Jokowi membangun jalan tol butuh tahunan, kalau Tuhan membangun jalan tol di tengah laut pun Dia bisa buat dalam hitungan menit atau jam, saudaraku, ya. Dan akhirnya orang Israel berjalan lewat. Saudaraku, mari apapun yang saudara rasakan, apapun yang saudara pikirkan, bukan berdasarkan itu, tapi ikuti pergerakan Tuhan, saudara, bukan berdasarkan perasaan atau emosi setiap kita. Dan berikutnya, saudaraku, mereka, ya, juga selalu terbuka dengan cara atau metode Tuhan, ya. Mereka terbuka dengan cara yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan buka. Saudaraku, kadang-kadang Tuhan menolong mereka, ya, dengan jalan terbuka, tapi kadang-kadang Tuhan menolong mereka dengan harus menerobos kepada air, yaitu Sungai Yordan, baru airnya surut. Percayalah, apapun yang menjadi jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Katakan amin, ya. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Tidak harus pintu yang kita suka, yang pintu yang di depan kita Tuhan buka. Kadang-kadang kita harus mencari pintu yang lain.
Tapi bisa juga Tuhan mau kita terus bertekun kepada pintu yang ada di depan kita, nggak perlu capek-capek cari pintu yang lain, karena pintu itu yang akan dia buka, dia hanya sekedar atau sedang menguji iman kita atau ketekunan kita. Nah, oleh karena itu mari terbuka kepada cara Tuhan, mari terbuka kepada metode Tuhan. Sekalipun saudaraku ya metode itu ya tidak masuk akal, atau metode itu tidak sama dengan cara yang selama ini kita dengar, cara atau yang selama ini kita lihat di sekitar kita, di kanan kiri kita, atau di belakang kita. Kalau dulu Tuhan tolong seperti itu, kita berpikir Tuhan akan tolong lagi dengan cara itu. Saudara, sekalipun tidak sama, tapi percayalah metode Tuhan itu pasti yang terbaik, sekalipun kadang berubah dari metode yang sebelumnya ya. Atau saudaraku ya, percayalah metode itu enggak persis seperti apa yang dimiliki oleh teman kita, yang dialami teman kita. Kenapa? Percayalah metode Tuhan itu dipermak sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya. Tuhan kadang pelihara seseorang dengan kelimpahan, tapi kadang Tuhan pelihara seseorang dengan kecukupan ya, atau bahkan dengan kekurangan pun Tuhan sanggup memelihara kita. Amin ya. Karena itu mari terus masuk dalam pergerakan Tuhan, mukminnya Tuhan. Haleluya. Nah, itu yang mereka lakukan, yang mereka mau. Tapi ada yang sebagian besar dari bangsa itu tidak melakukannya atau tidak mau, walaupun sekali lagi yang Yosua dan Kaleb dan generasi yang baru itu mewakili untuk melakukannya, sehingga akhirnya bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Nah, yang ketiga saudaraku, masuk dalam pergerakan Tuhan, mengikuti pergerakan Tuhan, belajar dari bangsa Israel. Yang ketiga yang seharusnya kita lakukan ya, yaitu tidak hidup di masa lalu ya. Saya sampai tadi pagi masih berdoa untuk memakai kata yang tepat. Biasanya paling simpel adalah katakan melupakan masa lalu ya. Cuma biar bagaimana sekalipun masa lalu gak bisa lupa 100% ya. Biar bagaimana sekalipun kita gak akan bilang ingatan dengan apa yang terjadi di masa lalu. Tapi akhirnya saya coba memakai kata yang paling mendekati, walaupun mungkin belum sempurna, adalah tidak hidup di masa lalu. Nah, saudara, saya pernah sharingkan ini juga, apa yang dikatakan oleh Paulus, tetapi aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari kepada tujuan, yaitu panggilan surga. Nah, saya masih ingat itu belum lama ya. Kayaknya nggak tahu apakah saya sudah COVID atau belum, tapi saya cerita bagaimana saudaraku, kenapa kaca spion lebih kecil daripada kaca depan mobil ya. Memang kita nggak bisa melupakan masa lalu, kita nggak bisa melupakan yang di belakang, tapi kita bisa untuk tidak hidup di masa lalu. Saudaraku, ada banyak orang yang hidup di masa lalu ya. Artinya adalah keadaannya yang sekarang dia biarkan dipengaruhi masa lalunya. Ada orang yang hidupnya tidak damai, bahkan hidupnya sekarang bersungut-sungut karena masa lalu, saudaraku ya. Padahal yang lalu sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi berapa banyak di antara kita, saudaraku, ya bahkan umat yang menyebut dirinya umat Kristen, banyak kita itu bersungut-sungut itu karena masa lalu. Iyalah, Tuhan dulu membuat aku kayak gini-gini, karena menjadi seperti ini. Karena masa lalu hidup kita menjadi tidak sejahtera di masa yang sekarang. Ya, saya katakan waktu itu masa lalu itu bisa jadi keberhasilan, bisa jadi kegagalan. Tapi dua-duanya saudaraku, jangan kita biarkan menjadi pedoman kehidupan kita yang sekarang, menjadi penentu bagi kehidupan kita, bagaimana kita menjalani hidup. Saudara, masa lalu itu bisa menginspirasi, bisa mendorong, tapi bukan menjadi penentu yang 100% bagaimana kita menjalani kehidupan yang sekarang. Ya, kalau itu kegagalan, jangan biarkan itu saudaraku menjadi kehidupan yang terus mengintimidasi kita. Ya, kita ingat kegagalan itu justru
Iblis mungkin membuat itu untuk mengintimidasi, tapi menjadi alarm pertanda bagi kita untuk mengingat kasih karunia Tuhan, untuk mengingat bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan yang baru, selalu memberi jalan yang baru. Ya, nah kalau itu mungkin semua keberhasilan, sesuatu hal yang sejahtera menurut kita, tapi tetap saudaraku mungkin itu sudah lewat, tidak akan bisa lagi saudaraku untuk menjadi penelitian sekarang. Tidak bisa lagi kita berkata, dulu aku selalu makan daging, pokoknya sekarang pun harus makan daging, padahal uang udah gak ada, saudara, ya. Nggak bisa, ya udah, ya. Bersyukur aja, wah Tuhan dulu tolong, sekarang itu pasti tolong, walaupun cuma makan ikan asin, misalnya, saudara, ya. Nah, orang Israel, saudaraku, ketika mereka di padang gurun, udah enak, saudaraku, mau dituntun Tuhan, ya, mau terbuka kepada cara Tuhan, dan mereka lihat itu. Tiba-tiba, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka mulai bersungguh-sungguh karena masa lalu. Mereka mulai, saudaraku, mencoba membuat kehidupan mereka yang sekarang itu berdasarkan asumsi masa lalunya. Ya? Bukan hanya kebenaran, tapi asumsi masa lalu. Waktu kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, karena kita begitu gampang membandingkan dengan hal yang lalu yang menurut kita saudara lebih baik. Waktu orang saudara mengikut Tuhan, saudara dia tahu ada banyak hal yang harus dia relakan, ada banyak hal yang harus dia izinkan dibentuk Tuhan, harus dia relakan, harus dia tinggalkan, dan dia tahu ada damai sejahtera di balik itu semua. Tapi ketika ada hal-hal yang tidak enak terjadi, iblis pengen saudaraku akan membisikkan sesuatu seolah-olah yang telah lalu itu ketika hidupnya di luar Tuhan itu kayak lebih enak, lebih baik. Lebih enak dulu kamu mengenal Tuhan, bisa suka-sukamu, ya, bisa lebih enak, bisa mau ngapain aja, bisa seolah-olah itu menaikkan ada itu saudaraku yang membuat damai sejahtera itu menjadi hilang di tengah-tengah keadaan ketika mengikut Tuhan. Nah ini yang terjadi dengan orang Israel, ya. Bilangan pasal 11 ayat yang keempat, saudaraku. Ya, saya akan bacakan bagi saudara. Ini perkataannya, perkataan firman Tuhan langsung tegas dan menusuk, ya. Bilangan ke-11 ayat 4 sampai dengan ayat 6, ya. 3 ayat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara, ini mereka sudah dikasih mana, sudah dipelihara Tuhan, ya. Ayat 5, ketika teringat, ya, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, padahal mereka budak, saudaraku, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang bakat, bawang merah, dan bawang putih, ya. Mereka, saudaraku, mulai membandingkan di situ. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, inilah kondisi ketika mereka akhirnya hidup di masa lalu. Dan iblis akan membisikkan seolah-olah masa lalu itu sekali lagi lebih enak, lebih indah. Padahal mereka tahu dulu mereka budak di Mesir. Dulu mereka disiksa di Mesir. Dulu mereka seperti dipaksa di Mesir melakukan banyak hal yang tidak mereka ingin lakukan. Saudaraku, waktu kita mau masuk dalam pergerakan Tuhan, kadang, ya, iblis memakai orang-orang bajingan dalam tanda kutip ini, dunia yang penuh dengan bajingan ini, untuk membuat kita berhenti masuk dalam pergerakan itu dengan membisikkan, menyuntikkan hal-hal di masa lalu yang seolah-olah enak, yang seolah-olah bebas. Ada banyak orang berkata, saudaraku, ya, hidup di luar Tuhan itu bebas mau melakukan apa saja. Secara teori, dalam tanda kutip, itu kelihatannya benar, karena tidak ada firman yang berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, ya, jangan apalagi, pokoknya jangan banyak sekali, ya, jangan apalagi, saudaraku, ya, jangan iri hati, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan banyak sekali.
Nah, waktu belum masuk dalam perkerangan Tuhan, belum mengikut Tuhan, gak ada jangan-jangan ini. Lakukan aja apa yang kamu mau lakukan. Apalagi di zaman sekarang ini, di mana humanisme menjadi nilai yang paling penting. Yang penting jangan menyakiti orang lain. Lakukan apa saja, terserah kamu. Dan seolah-olah lebih bebas di sana. Padahal disitulah kita menjadi budak kepada dunia ini, budak kepada keinginan-keinginan daging kita. Ya, kita diperbudak oleh apa yang menjadi keinginan daging, nafsu daging dan lain sebagainya. Dan waktu kita mau datang kepada Tuhan, sebenarnya secara tidak langsung justru kita menjadi umat yang berbeda. Karena apa? Tuhan memang katakan ya bahwa kalau kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Justru waktu kita mengikut Tuhan, masuk dalam pergerakan Tuhan, disitulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Justru waktu orang Israel meninggalkan Mesir, disitulah mereka merdeka sesungguhnya, dan juga disitulah mereka selaku benar-benar selaku ya menikmati apa yang sungguh-sungguh mereka nikmati. Dan pada peristiwa ini, mungkin beberapa orang saja yang ngomongin tentang masa lalu itu. Akhirnya semua langsung terkontaminasi. Saudara, kadang-kadang sedikit saja yang terjadi bisa membuat kita akhirnya membuat momen itu menjadi momen masa lalu. Momen yang akhirnya membuat kita bersungut-sungut. Saudara, mari jangan hidup di masa lalu. Nah, ada perkataan yang bagus sekali. Saya setuju, saya ambil dari internet ya. Orang ini berkata, nggak tahu orang ini yang berkata siapa ya. Di sini ya. Dia berkata ini bagus sekali. Kita baca sama-sama kalau kelihatan. 2, 3. Masa lalu tidak akan pernah menang karena dia selalu ada di belakang. Ya. Masa lalu tidak akan pernah menang karena dia selalu ada di belakang. Waktu orang Israel ini berkata, saudara yang bersungut-sungut ini, dulu kita ya makan daging, makan ikan di Mesir, mentimun, semangka, bawang merah, bawang merah, bawang putih, dan semua bawang-bawang yang lain. Saudara, itu sebenarnya kenyataannya tidak akan pernah bisa menang untuk mengatasi keadaan mereka sekarang, karena itu sudah di belakang. Karena Mesir adalah lokasi atau tempat yang tidak harusnya mereka balik lagi. Dan demikian dengan keadaan kita. Makanya sekali lagi, apapun yang lalu itu, baik itu yang tidak baik, kegagalan, ataupun kepahitan atau apapun itu, atau bahkan itu sesuatu yang menurut kita kemakmuran di masa lalu atau apapun itu, bukan untuk membuat menjadi penentu bagaimana kita menjalani hari kita yang sekarang. Ya, waktu kita ingat yang baik, bersyukur. Waktu kita ingat yang tidak baik pun bersyukur, karena kita melihat kasih karunia Tuhan. Namun, ya, nikmati damai sejahtera-Mu yang sekarang. Kalau ada yang menurut kita kurang, tinggal minta kepada Tuhan. Kalau ada yang menurut kita butuhkan, tinggal minta ya. Orang Israel sebenarnya cuma mau ngomong sama Tuhan, kami pengen makan daging ya. Dan harusnya mereka tinggal minta, Tuhan, kami pengen makan daging. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya dari Bilangan 11 ini, akhirnya Tuhan kasih daging burung puyuh serabu yang ribuan atau ratusan ribu ekor datang. Padahal mereka harusnya tinggal minta kian, tapi dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan kehidupan masa lalunya. Saudara, kalau ada yang menurut kita perlukan, percayalah, minta sama Tuhan. Kadang-kadang saudaraku, kita nggak mau minta udah sungguh-sungguh duluan. Kita nggak mau minta sudah kecewa duluan. Ya, karena apa? Masa lalu. Kalau kita melihat ke atas kepada Tuhan, nggak ada salahnya meminta. Sekalipun yang kita minta itu mungkin tidak diberikan dengan jalan yang kita mau, atau dengan cara yang kita mau, atau dengan waktu yang kita mau. Tapi sudahkah kita meminta? Kenapa kita lebih cepat kecewa? Kenapa kita lebih cepat dipengaruhi masa lalu sebelum kita meminta dengan tekun kepada Tuhan? Saudara, akhirnya Tuhan tahu hati mereka, dikasih ini dan makan. Dan akhirnya banyak di antara mereka karena rakusnya mentah pun dimakan, akhirnya sakit perut, kena tifus atau kena penyakit yang lain.
meninggal, saudara. Saudara, sebenarnya ya tinggal minta kepada Tuhan. Jangan bersungut-sungut duluan. Jangan membiarkan masa lalu duluan yang datang. Ya, jangan biarkan itu menentukan damai sejahtera kita, sukacita kita. Kalau saudara melihat itu sulit sekali ini Tuhan, sulit sekali keadaan ini, atau orang ya di sekitar saudara atau keadaan di sekitar kita dipakai iblis untuk mengatakan, aduh sulit sekali kehidupanku. Jangan langsung biarkan bisikan masa lalu. Makanya dulu kalau mengikut Tuhan bisa nipu-nipu dikit. Sekarang tahankanlah sampai pendapatanmu mungkin ya. Tapi saudara, sebelum saudara izinkan itu datang, harusnya langsung minta kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa dan mempercayai Engkau Allah penyedia. Sediakan Tuhan apa yang aku hadapi sekarang. Engkau tahu. Dan nama Yesus kita tinggal minta sebenarnya. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kekecewaan dulu, kadang-kadang ya dari masa lalu. Dulu soalnya karena dulu minta pun kayak aku dibentuk Tuhan terus, nggak tahu sampai kapan dibentuk. Saudaraku, percayalah kalau masih dibentuk Tuhan, karena itu adalah untuk kebaikan kita. Nah, oleh karena itu ya, jangan biarkan masa lalu menjadi penentu akan masa yang sekarang. Ya, jangan saudaraku izinkan iblis membuat dari apa yang terjadi di masa lalu menjadi masa sungut-sungut. Ya, ada banyak yang saya dengar dari beberapa orang ya, baik yang konseling atau bahkan yang mengungkapkan perasaannya di sosmednya. Saudaraku, saya baca dari orang-orang ini, saya pelajari dari ilmu psikologinya, sering sekali ya 80% bisa saya katakan selalu mengatakan mantanlah yang terbaik ketika menghadapi kesusahan di pada dari masa yang sekarang, atau kalau berbicara pasangannya yang sekarang ya. Kalau lagi menghadapi hal yang susah, seolah-olah mantanlah yang terbaik. Sampai akhirnya ada suatu ketika saya baca kutipannya, di balik kesuksesan seorang pria selalu ada mantan yang menyesal. Katanya gitu saudara. Ya, saya ketawa untuk melihatnya ya. Karena mungkin dia coba menipu, mantanku kok kayak enak kali hidupnya. Suamiku yang sekarang ya, mungkin orang ini kok kayak gini hidupnya. Akhirnya seolah-olah saudara mantan yang terbaik sampai dia buat status itu ya. Di balik kesuksesan seorang pria selalu ada mantan yang menyesal. Katanya gitu saudara. Saudara, jangan biarkan apapun itu ya. Makanya saya katakan tidak ada salah jodoh kalau sudah menikah. Ya. Saudara, bahkan ketika kita salah melangkah dalam menentukan apa yang kita pikir, misalnya pekerjaan, tempat tinggal atau apapun, saya selalu mengingatkan kepada saudara, yang paling utama dari masalah benar atau tidaknya adalah hati yang sungguh-sungguh untuk mau mengikuti kehendak Tuhan. Karena kalau salah sedikit pun, karena hati mau sungguh-sungguh mengikuti kehendak Tuhan, kita akan gampang diarahkan Tuhan kembali untuk berjalan di jalan yang dia mau. Haleluya. Nah, oleh karena itu, ya jangan hidup di masa lalu, jangan biarkan masa lalu itu, baik itu yang salah, yang tidak baik itu mengintimidasi saudara, atau bahkan kemakmuran itu membuat saudara akhirnya jadi bersungut-sungut, jadi malas bekerja, jadi gampang kecewa. Tapi justru memotivasi kita. Sekali lagi ingat, itu hanya seperti spion. Kalau diingatkan, dulu kamu hidupnya lebih enak sebelum mengikut Tuhan. Harusnya ketika kita lihat dari spion kehidupan, langsung katakan kepada iblis, enggak mengikut Tuhan aja udah enak, apalagi sudah mengikut Tuhan. Tinggal menunggu waktunya, saya akan menerima segala yang terbaik dari dia, seperti yang dijanjikan firman-Nya. Saudaraku, oleh karena itu, mari ya nikmati apa yang terjadi, baik itu keadaan sulit yang sekarang atau apapun itu, karena apa, ada pergerakan Tuhan di sana. Percayalah, sepanjang Tuhan belum berhenti bergerak di dalam rencananya dalam hidup kita, sebelum Dia berhenti bergerak, maka percayalah yang terbaik selalu ada Dia sediakan bagi kita. Maka percayalah, selama Dia masih bergerak, Dia sedang bergerak bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalam segala hal bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, kalau Tuhan sudah berhenti bergerak, Tuhan sudah mati dalam tanda kutip, udah benar-benar melupakan kita, oke lah mungkin. Tapi yang pasti kebenarannya Tuhan tidak pernah berhenti bergerak, Dia tetap
dan selalu hidup di dalam kita untuk bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Nah, yang keempat atau yang kedua di minggu ini, ya, yang tidak dilakukan pada umumnya orang Israel pada saat itu, sebagian besar dari mereka akhirnya dimusnahkan. Karena ini, saudaraku, ya, dua yang awal mereka mau mengikuti, hampir semuanya dua yang terakhir ini. Yang pertama, yang membiarkan masa lalu itu, mereka ingat terus Mesir itu padahal budak di sana, padahal terhimpit di sana, padahal saudaraku menjadi hamba di sana. Nah, yang keempat, saudaraku, ya, yakin akan masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang sebagian besar dari mereka tidak lakukan, tidak yakin akan masa depan, akan apa yang sudah Tuhan janjikan. Nah, kalau saudara ingat, yaitu dalam Bilangan pasal 11, ya, dalam Bilangan pasal 11, ya, dalam pasal 14, ya, yaitu ketika mereka saudaraku mendengar laporan dari 10 pengintai. Mereka lebih memilih mendengarkan suara mayoritas daripada minoritas. Berapa pengintai dikirim? 12, ya. Yang 2 melaporkan dengan iman, ya, dengan keyakinan. Yang 10 melaporkan fakta. Memang itu fakta, itu kenyataan. Mereka tinggi-tinggi, raksasa-raksasa, orang enak, kotanya berkubu. Itu kenyataan, itu fakta. Ya, dua-duanya, dua pihak ini melaporkan fakta, tapi yang satu fakta, tapi dengan iman, yakin akan masa depan bersama dengan Tuhan. Ya. Tapi yang 10 fakta, tapi tidak dengan keyakinan. Saudara, mengikuti pergerakan Tuhan, kita harus yakin bersama dengan Tuhan. Kita harus yakin dengan janji firman Tuhan. Amin. Kalau bukan firman Tuhan lagi yang kita dengar, mau apa lagi coba? Ya, kalau bukan firman Tuhan lagi yang kita percaya, selaku hidup ini akan penuh dengan kegelisahan dan ketakutan. Tapi Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Bahkan kata-kata jangan takut itu, katanya ada yang meneliti itu 365 kali dikatakan dalam Alkitab. Yaitu setiap hari tersedia perkataan firman Tuhan, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sekalipun kenyataannya, ya, orang-orang enak kehidupan ini, orang bukan enak rasanya, ya, yaitu bangsa enak, bangsa yang seperti raksasa itu ada di hadapan kita, dan kota-kota musuh itu atau persoalan itu seperti kota-kota berkubu di hadapan kita. Saudara, orang Israel, saudaraku, akhirnya mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, udah memilih mau mati duluan daripada menghadapi musuh, saudara, ya. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara tidak yakin akan janji Tuhan. Mereka lebih memilih mati aja di sini, menyerah, saudara. Oleh karena corona ini banyak orang menjadi pesimis, saudara. Banyak, ya udahlah, ini yang penting bisa hidup sudah bersyukur. Bahkan berita hoax, saudara, hoax itu gampang sekali tersebar. Suatu ketika, ya, bahkan kami hamba-hamba Tuhan pun kadang kecolongan. Ada orang yang memberitakan sesuatu itu yang pernah saya lihat, dia tuh udah beritakan itu sebelum COVID datang, saudaraku, dengan narasi yang berbeda. Sesudah COVID itu videonya lagi, tapi diganti narasinya. Mungkin orang ini hanya sekedar mengirimkan saja. Saudara, ini narasinya berbeda, beritanya sama, bahwa seolah-olah Mesir itu lebih baik. Janji Tuhan akan masa depan itu seolah-olah nggak ada. Seolah-olah itu tidak akan bisa terjadi, sehingga mereka berkata, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, kadang-kadang kita ingin menyerah, ingin udahlah menjadi orang yang biasa-biasa saja seperti orang lain, menjadi manusia yang penting tidak menyakiti orang.
Tuhan daripada mengikut Tuhan capek. Mengikut Tuhan ada banyak jalannya tadi, saudaraku ya. Mengikut Tuhan harus pikul salib, mengikut Tuhan harus ikut dalam pergerakannya, kadang harus merelakan perasaan dan lain sebagainya, ya. Tapi percayalah sekali lagi, justru di dalam pergerakan itulah kita merasakan hidup yang sesungguhnya. Dalam pergerakan Tuhanlah, ya, seperti iklan yang berkata, bikin hidup lebih hidup. Tapi kalau kita tidak ada dalam pergerakan Tuhan, sekalipun kita hidup bernapas, tapi saudaraku, kehidupan kita menjadi kehidupan yang stagnan, bahkan kehidupan yang mati. Saudaraku, orang Israel tidak yakin, saudaraku, pada saat itu akan masa depan bersama dengan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat keadaan kita, kayaknya lebih yakin hidup bukan dengan Tuhan, tapi dengan keadaan dunia. Kadang-kadang akhirnya kita memilih untuk, ya, mengikuti cara dunia daripada mengikuti cara Tuhan. Karena apa? Melihat persoalan yang besar di depan. Waktu Yosua dan Kaleb melihat persoalan yang besar, mereka tetap melihat Tuhan lebih besar dari persoalan itu. Saudaraku, apapun yang saudara lihat, apapun yang kita lihat menjadi persoalan yang besar, percayalah Tuhan kita tetap jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kita. Percayalah, walaupun COVID, ya, sampai sekarang belum 100% vaksinnya ketemu, tapi Tuhan kita tetap jauh lebih besar. Bukan hanya lebih besar secara ukuran, tapi secara kuasa Dia tetap lebih besar. Walaupun mungkin secara kenyataan fakta memang, ya, banyak usaha yang tutup. Fakta memang seperti raksasa-raksasa tadi yang mereka lihat di tanah Kanaan. Fakta memang, saudaraku, ya. Fakta memang banyak pekerjaan yang jadi tidak maksimal, ya. Banyak umat Tuhan, gereja menjadi menghadapi banyak persoalan. Saudara, terutama gereja-gereja yang biasa menyewa di kota-kota besar itu, menyewa mall, menyewa ruangan yang biasanya udah langsung 2 tahun, 3 tahun karena COVID ini, saudaraku. Gerejanya tutup, kalaupun bisa dibuka, ada yang biasanya 500 orang yang hadir, jadinya cuma 100 orang, itu pun nggak cukup, dan akhirnya saudaraku nggak cukup untuk operasional gedungnya, saudaraku. Banyak sekali, ya. Banyak sekali yang mungkin, ya, jadi sedikit yang hadir dan lain sebagainya. Tapi mari yakini masa depan kita bersama dengan Tuhan. Kalau melihat keadaan sekarang, kami pendeta ini banyak berpikir, waduh, udah susah sekarang kalau berdoa untuk minta jiwa-jiwa baru datang. Ya, kalau kita berdoa, Tuhan penuhkan tempat ini, langsung pemerintah datang, jangan penuh-penuh. Ya. Disuruh pulang, coba bayangkan kalau penuh ini, ya. Kita kalau Natal 120 orang aja udah sesak kita. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan penuhi tempat ini, kirimkan jiwa-jiwa. Datang 100 orang, nanti orangnya ketok dari depan, ketok dipulangkan sebagian, Pak, gitu, saudara. Dan akhirnya saya harus ngomong, gimana mau memulangkannya, saudara, ya. Saudara, tapi yakinilah akan masa depan bersama Tuhan yang Dia janjikan, bahwa setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, jangankan jiwa-jiwa baru datang akan banyak, jiwa-jiwa lama pun banyak yang mundur, saudara, ya. Jangankan jiwa-jiwa baru makin banyak, jiwa-jiwa lama pun banyak yang hilang. Yang kalau kita aja serba salah, ya. Kalau kita sebenarnya kapasitas sekarang berarti sebenarnya maksimal 40 orang, ya. Kalau 30-an%, ya, 35, 40 orang. Nah, kalau lebih dari situ, kalau kita benar-benar menurut standar, saudaraku, apa yang dikatakan oleh pemerintah, ya, yang memang hanya segitu, saudaraku. Nah, ada banyak hal yang mungkin terjadi, bahkan di luar COVID ini pun udah banyak masalah, saudara. Di luar COVID ini pun fakta, raksasa-raksasa, orang-orang enak tadi itu, yang seperti raksasa yang tingginya, saudaraku, kalau dikatakan, saudaraku, kita seperti belalang melihat mereka, kata 10 pengintai yang tadi itu. Udah banyak mungkin masalah, saudara, sebelum COVID ini. Udah banyak mungkin persoalan kita. Ditambah lagi COVID, ditambah lagi, ya, masalah-masalah yang lain. Tapi sekali lagi, orang yang mau mengikuti pergerakan Tuhan harus memiliki keyakinan akan masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Yakinilah lagu yang kita nyanyikan tadi.
setiap langkah kita itu berjejakkan anugerah dan diatur oleh Tuhan. Ya, lagu kita tadi ada banyak yang langkah-langkah itu ya. Mari saudara yakin itu. Jangan hanya kita nyanyikan, tapi kita yakini. Amin. Yang mau yakin masa depannya ada dalam Tuhan, mengangkat tangan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang tadi. Haleluya. Walaupun bas rusak, tapi yakinlah hadirat Tuhan akan semakin kuat dan nyata. Ya, yakin, percaya, ya. Setiap langkah kita berjejakkan anugerah. Kita mau nyanyi tiap langkahku aja yang gembira saja. Ya, ini metode baru. Ya kan, terbuka kepada metode baru. Gak harus setiap khotbah saudara harus dibawa merenung ke yang sedih-sedih baru percaya kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Mari. Yes. Haleluya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami dan setiap langkah kami menjejakkan anugerah ada dalam rencana. Aku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya. Amin Tuhan. Di tengah gelombang badai dunia menakutkan hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku dapatkan ku tempatkan diri tempat diriku dihantarnya di masa nanti. Dengan menyatu kita di rumah Bapa surga yang baik. Tiap langkahku diatur, langkahku diatur oleh Tuhan. Semua percaya bahwa Kau Allah yang setia, Bapa kami yang selalu membimbing kami dengan tangan kasih-Mu. Bahkan di tengah badai hidupku, kami percaya Kau menenangkan hati kami. Hatiku tetap tenang teguh tiap langkahku dapatkan. Tuhan diri tempat diriku Engkau telah atur Tuhan. Kami percaya langkah-langkah kami yang sudah kami lalui, yang sekarang sedang kami langkahkan, dan yang akan kami langkahkan di masa yang akan datang, di masa depan kami, itu berjejakkan anugerah. Tuhan, hari ini biarlah umat-Mu kembali mempercayai
kembali mengakui bahwa apapun yang sudah lalu, apapun yang sudah terjadi, kami percaya bahwa Engkau sempurna dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu kami tidak akan mau hidup di masa lalu. Kami tidak akan mau membuat masa lalu menjadi penentu damai sejahtera kami, menjadi penentu sukacita kami sekarang. Karena kami percaya Bapak, bahwa apapun yang telah terjadi itu telah berlalu dan yang baru telah datang. Yang telah lalu, baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, apapun itu hanya menjadi sebuah pengingat akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang tidak bisa kami ubah di masa lalu, latar belakang kami, bahkan nama kami, bahkan apapun yang kami bawa sekarang, identitas, wajah kami, bentuk rumah kami, semua kami serahkan dalam tangan-Mu untuk menjadi pengingat bagaimana Engkau sempurna dalam rencana-Mu. Biarlah kami mempercayai bahwa apa yang akan kami jelang di masa yang akan datang, sekalipun fakta dan kenyataan, banyak persoalan yang besar, raksasa kehidupan, seperti orang-orang enak dan kota-kota berkubu yang menjadi penghalang yang mencoba menghentikan kami. Kami mau yakin dengan masa depan bersama dengan Tuhan Yesus, karena langkah kami berjejakkan anugerah di dalam rencana-Mu. Karena itu biarlah umat-Mu dengan teguh dan dengan keyakinan yang pasti menyerahkan seluruh